Oke, baik. Selamat pagi, jumpa di kasih Tuhan semuanya. Pagi. Puji syukur kita pada hari ini kembali bertemu dalam hari pertama. Kenapa kita bertemu hari pertama? Nah, itu adalah hari kebangkitan, Yesus Kristus. Dia bangkit pada hari Minggu ya. Jadi kita bertemu pada hari Minggu sesuai dengan contoh para rasul. Dan kita bertemu di jemaat di tempat ini. Oke, kita akan memulai sekolah minggu dewasa kita, dan ada isian baru ya, yaitu bisa diambil di belakang bagi yang hadir secara fisik. Dan kita akan mempelajari raja yang berikutnya, yaitu Raja Hizkia di sini. Untuk itu kita buka pertama di dalam 2 Raja-Raja pasal 18 di sini ya. 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-18. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat hari ayah juga pada semuanya, yang ayah-ayah ya. Bagi yang di Grafe, kalau ada yang belum, kayaknya udah dapat semua sih yang di sini. Bapak-bapak ada sedikit servis ya dari sekolah minggu. Oke. Kita buka 2 Raja-Raja pasal 18 dan Hizkia ini dia panjang ya. Ya, jadi kita doa dulu deh. Kita akan berdoa dulu, baru nanti kita akan masuk dalam pembacaan firman. Saya minta Pak Ronald untuk memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan sudah mengantarkan kami ke tempat ini dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan sudah berikan untuk kami semua. Dan kami juga berdoa mendukung Pak Stephen yang sebentar akan membagikan firman Tuhan, mengajar kami tentang Raja-Raja Israel. Tuhan kiranya memberi kami semua hikmat, dan agar kami semua juga dapat mengambil manfaat dari pelajaran pada sekolah minggu dewasa pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kami dari awal hingga akhirnya acara ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Oke, baik. Oke, terima kasih. Mungkin sedikit mengingatkan arus topik, tapi kalau misalnya ada yang melihat biru saya mati gitu ya, tolong kasih tahu biar saya switch gitu. Karena saya nggak ngecas dan saya nggak tahu ini baterainya bisa tahan berapa kali pakai begitu. Berapa kali. Oke, coba kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-18. Nah, Hizkia ini salah satu raja yang sangat penting di dalam sejarah Yehuda dan Israel di sini. Dan itu terlihat dari jumlah materi yang Alkitab catat tentang dia. Ya, dia bukan raja yang memerintah paling lama. Nanti kita akan lihat dia memerintah 29 tahun. Kita akan lihat ya, 29 tahun. Jadi bukan paling lama. Ada banyak raja yang lebih lama dari dia. Ya, tetapi Hizkia ini, materi tentang Hizkia yang dicatat kalau kita lihat di dalam Raja-Raja itu dari pasal 18 sampai dengan pasal 20. Kemudian nanti di Tawarik, itu dari Tawarik 29 sampai dengan 32 bahkan. Ya, jadi dan itu pasal yang lumayan panjang. Ada cukup banyak pasal yang didedikasikan untuk Hizkia. Boleh dibilang dari semua raja selain Daud, ya kita nggak usah hitung Saul, Daud dan Salomo ya. Tapi setelah lewat dari Salomo, Hizkia adalah raja yang paling disorot. Ya, informasi tentang dia paling banyak, apa yang dia lakukan dan lain sebagainya ya, dan hal-hal yang dia alami. Dan itu mengilustrasikan kepada kita pentingnya raja ini di dalam sejarah dan bagaimana perjalanan dia bersama dengan Tuhan diangkat oleh Tuhan untuk ditaruh di dalam firman-Nya begitu. Oleh karena itu pasti ada banyak sekali pelajaran yang berharga tentang Hizkia di sini. Nah, karena begitu banyaknya materi, kita tidak mungkin baca semua, dan saya juga prediksi kita tidak akan selesai membahas Hizkia dalam satu kali pertemuan. Saya ajak kita baca dulu. Pertama, kita baca yang di 2 Raja-Raja dulu. Ini rangkumannya.
introduksi kepada Hizkia, yaitu di 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai ayat 12 terlebih dahulu sini ya. Dikatakan di sini, pada tahun ketiga pemerintahan Hosea bin Ela, raja Israel, Hizkia, anak Ahaz, raja Yehuda, menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu menjadi raja, dan selama 29 tahun memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Abi, anak Zakaria. Ia melakukan yang benar di mata Tuhan, sama seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dan dia menyingkirkan tempat-tempat pemujaan, meremukkan tugu-tugu yang menebang tiang-tiang berhala, serta menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa, sebab sampai pada masa itu, orang Israel masih membakar dupa bagi ular yang disebut Nehustan itu. Ia percaya kepada Tuhan, Allah Israel, dan di antara semua raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut pada Tuhan, ia tidak berpaling dari Tuhan, melainkan berpegang pada perintah-perintah yang telah disampaikannya kepada Musa. Tuhan menyertai dia kemanapun ia pergi, ia berhasil. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Ia juga mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza. Nah, ini menarik ya, Gaza sampai sekarang masih ada. Dan daerah-daerahnya, mulai dari kota bermenara Jaga hingga kota berkubu. Pada tahun keempat pemerintahan Raja Hizkia, yang merupakan tahun ketujuh pemerintahan Hosea bin Ela, Raja Israel, majulah Salmaneser, Raja Asyur, menyerang Samaria dan mengepungnya. Kota itu direbut sesudah lewat 3 tahun. Demikianlah Samaria direbut pada tahun ke-6 pemerintahan Hizkia, yaitu tahun ke-9 pemerintahan Hosea, Raja Israel. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke pembuangan Asyur dan menempatkan mereka di Halah, di tepi sungai Habor, di negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai. Hal itu terjadi karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan melanggar perjanjiannya, segala yang diperintahkan oleh Musa hamba Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak melakukannya. Oke, jadi ini kita stop di sini dulu. Ini latar belakang. Nanti kita akan lihat yang di Tawarik juga di sini ya. Pertama kita lihat dulu dalam lembar isian kita, nomor 1, kerajaan utara atau Efraim diangkut ke dalam pembuangan oleh raja-raja Asyur. Itu sudah kita bahas sebelumnya. Ya, mereka Israel berhenti menjadi suatu kerajaan. Dan itu rupanya terjadinya di zaman Hizkia. Itu terjadi di zaman Hizkia. Jadi Hizkia adalah raja yang menyaksikan itu. Dan tentunya ini menjadi suatu pelajaran gitu ya, mestinya. Jadi mereka menyaksikan nubuat digenapi. Ingat bahwa Israel akan dibuang itu sudah dinubuatkan. Itu ada di dalam, kita sudah baca di dalam Ulangan pasal 28 ketika Tuhan bilang, aku kasih kamu pilihan mau berkat atau mau kutuk ya. Dan di dalam kutuk itu ada berbagai hal, ada kelaparan, ada Tuhan akan membuat langit tidak turun hujan yang Tuhan sudah lakukan di zaman Elia dan lain sebagainya. Tuhan bilang, aku akan kasih kamu wabah penyakit dan lain sebagainya. Tetapi makin parah sampai akhirnya Tuhan mengancam akan membuang mereka dari tanah itu. Dan itu digenapi. Hizkia melihatnya, begitu. Hizkia menyaksikannya dan dia sebagai seorang raja di selatan, dia menyaksikan kerajaan utara dibuang, dihancurkan, dikalahkan oleh Asyur. Nah, itu mestinya menjadi suatu pelajaran bagi Hizkia dan juga bagi umat yang dia pimpin, begitu. Ya. Dan ini cukup ada paralel dengan kita, karena kita pun boleh dibilang hidup di mana kita menyaksikan mukjizat, ya bukan mukjizat, nubuat-nubuat ya, semakin nyata begitu di dalam hidup kita, nubuat-nubuat yang ada di dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, ya. Kita adalah generasi yang menyaksikan ada Israel. Misalnya, ya, karena Israel sebagai suatu negara muncul tahun 1948, begitu. Di sini ada yang lahir sebelum 1948? Enggak ya? Pak Siregar paling tua mungkin. Tahun 61, ya masih ini berjarak. Ibu, 49 lebih tua Ibu, ya benar, ya 49. Tapi masih bukan sebelum 48 juga. Jadi artinya kita semua adalah orang yang ketika kita sadar, ketika kita kecil dan mulai belajar, negara Israel itu sudah ada, ya, dan itu fakta gitu. Tapi Anda bisa bayangkan orang yang hidup di abad 6, 7, 8 atau abad pertengahan, abad 15, abad 16, abad 17, ketika mereka baca Alkitab, mereka baca Israel, ada negara Israel.
Tapi sekarang nggak ada negara Israel. Israel udah nggak ada gitu. Ya, jadi Anda bisa bayangkan itu kan. Mereka melihat di dunia ini nggak ada Israel. Gitu. Jadi bagaimana mereka, ya, ada Daud, ada yang kita lagi pelajari sekarang ya, raja-raja ini itu. Tapi sekarang nggak ada Israel. Gitu. Ini beda dengan kita hari ini. Kita hari ini, ada Israel. Ya, ada Israel. Nah, sehingga memang di abad-abad sebelumnya ketika tidak ada Israel, makanya teologi yang disebut sebagai supersesionisme itu cukup populer gitu ya. Karena tidak ada Israel lagi, banyak teolog Kristen berpikir kalau begitu Israel adalah gereja. Gitu. Itu pemikiran yang umum pada waktu itu. Berarti karena kan Alkitab banyak sekali ngomong Israel. Bahkan di Perjanjian Baru pun sebut Israel lagi. Israelnya mana gitu kan, nggak ada gitu. Israelnya mana, nggak ada. Jadi akhirnya banyak yang berpikir ya udah kalau gitu Israel adalah gereja. Gitu. Padahal Israel bukan gereja. Gereja bukan Israel. Gitu ya. Ya, dan kita hidup di masa Israel ada lagi. Ya, bukan hanya Israel ada lagi, perkembangan ya. Barusan kemarin, perang sepertinya makin meledak lagi begitu. Nah, perang-perang Israel itu saya hanya baca di sejarah juga. Ya, Israel tahun 48 ada perang kemerdekaan. Lalu di tahun 60-an kalau nggak salah ada perang namanya The Six Day War, ya, perang 6 hari. Ya. Lalu ada perang Yom Kippur. Nah, tapi itu semua di sebelum zaman saya gitu. Saya saja lahir tahun 81 gitu kan. Ya. Nah, itu semua sebelum zaman saya. Jadi, nah sekarang ini sedang terjadi gitu, sedang live gitulah. Ya. Sedang live, bisa jadi ada perang lagi gitu. Ya, kita nggak tahu sampai sejauh mana kan, apakah sampai pasukan darat akan muncul, karena sampai saat ini masih tembak-tembakan doang, sniper-sniperan lah gitu ya, tembak rudal, belum ada pergerakan tank dan lain sebagainya. Tapi kita tidak tahu gitu, bisa cepat sekali ini berubah ini ya Israel dengan Iran dan lain sebagainya. Jadi di dalam sisi tertentu kita mirip dengan Hizkia. Hizkia menyaksikan live di masa dia, di zaman dia, nubuat digenapi, ya, Asyur datang menghancurkan kerajaan utara, gitu, ya. Dan dia harus belajar dari itu. Dia harus mengambil hikmat dari semua itu, ya. Dan itu yang dilakukan oleh Hizkia. Makanya di dalam poin nomor 1. Sementara itu, Raja Ahaz, ya, Ahaz itu bapaknya si Hizkia. Ya, jadi Ahaz juga hidup di masa-masa di mana Asyur sudah mulai menggerus Israel. Ya. Karena ingat, pembuangan Israel itu tidak terjadi langsung 1 tahun saja gitu ya, tapi ada beberapa tahap lah. Ya, di zamannya Pekah kena, kemudian di zamannya Hosea kena gitu. Jadi Ahaz juga menyaksikannya. Tapi ada perbedaan yang dahsyat sekali antara Ahaz dengan Hizkia, di mana mereka mengambil pelajaran yang salah, begitu. Kita masih ingat minggu lalu kita bilang Ahaz melihat semua itu, Ahaz malah bilang apa? Wah, Allahnya Damsyik yang membantu mereka, maka saya akan jadikan dewanya Damsyik jadi dewa saya. Itu pelajaran yang diambil oleh Ahaz, gitu. Aneh sekali. Sedangkan Hizkia sebaliknya. Ya, jadi makanya kita sering bilang bahwa yang penting itu bukan hanya sekedar bukti. Banyak orang bilang, saya mau ada bukti kekristenan. Evidence. Ya, saya mau ada bukti Alkitab itu benar. Bukti Allah itu ada, dan lain sebagainya. Sebenarnya buktinya banyak. Ya. Permasalahannya bukan pada bukti, tetapi bagaimana kita menginterpretasikan bukti. Gitu. Satu barang yang sama bisa diinterpretasikan berbeda, tergantung pola pikir dan kacamatanya. Nah, misalnya contohnya ya. Contohnya bukti apa? Kita ketemu fosil lah contohnya. Nah, fosil ini bukti nih. Wah, fosil. Ada ketemu misalnya ikan atau binatang apa, dinosaurus yang udah jadi batu ya. Ini kan bukti atas apa dulu? Ya. Nah, bagi orang yang nggak percaya Tuhan, ini katanya bukti apa? Ini bukti evolusi. Bukti jutaan tahun. Fosil.
Ini kita punya bukti katanya. Gitu. Ya padahal enggak juga. Gitu ya. Jadi kita bilang bahwa ini salah. Ini justru adalah bukti pernah terjadi air bah. Nah, bukti pernah terjadi air bah. Bahwa ini mati seperti ini. Ya. Karena kenapa? Kalau binatang hari ini mati kan nggak jadi fosil. Ya. Mana ada binatang yang jadi fosil hari ini? Berarti fosil hanya terbentuk dalam suatu situasi yang sangat unik. Ya. Sangat khas. Gitu. Ada suatu tekanan air dan lain sebagainya. Ya. Jadi satu bukti yang sama tergantung kita cara melihatnya. Ya. Nah demikian juga. Ya, tadi misalnya Israel kalah. Yang di zamannya ini kan, di zamannya Pekah, Hosea dan lain sebagainya. Ya. Rupanya cara Ahaz melihatnya dengan cara Hizkia melihatnya berbeda. Beda. Nah yang membedakan apa? Kenapa satu orang bisa ini, satu orang bisa ini? Ya, apakah kita melihatnya berdasarkan kacamata apa? Firman Tuhan atau tidak? Gitu. Jadi Tuhan sudah kasih kita terang. Nah, ini adalah terang. Makanya dikatakan firman-Mu adalah terang bagi kakiku. Nah, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kalau tidak ada firman Tuhan, kita tidak bisa menginterpret. Ada bukti pun interpretasinya apa? Gitu. Ya. Kita bisa melihat banyak fakta dalam sejarah, pelajarannya apa? Gitu. Kita tidak bisa mendapat pelajaran yang benar kalau kita tidak memiliki kacamata firman Tuhan. Ya. Kesimpulan kita salah, yang ngaco nanti. Ya. Seperti Ahaz, kesimpulannya ngaco. Oh, Allah Damsyik yang membantu mereka, yaudah itu jadi Allahku saja. Gitu. Nah, jadi ngaco total, gitu. Nah, makanya tidak heran di dalam Alkitab dikatakan kunci sukses dalam hidup ini adalah mendasarkan hidup kepada firman Tuhan. Nah, itu bukan sukses yang akan datang mendadak, lalu tiba-tiba dalam 1-2 tahun kamu akan jadi milioner, jadi bilioner, apa segala macam. Bukan itu sukses yang Tuhan maksud. Ya. Ini adalah sukses yang sesungguhnya dalam kehidupan ini. Ada orang-orang kaya dalam Alkitab, tapi ada banyak juga orang yang biasa-biasa dalam Alkitab yang sukses, gitu. Ya, sukses dalam hidup ini. Ya, dan mereka pun bahkan orang-orang yang sukses pun tidak segera. Anda lihat Daud, ya kita sudah lihat Daud ya, sudah diurapi berapa belas tahun dia luntang-lantung jadi buronan dan lain sebagainya. Gitu. Tapi ujung-ujungnya dia sukses, gitu ya. Nah, jadi Hizkia. Nah, itu Ahaz dalam misian kita. Pada masa ini diperlukan pemimpin yang mengasihi Tuhan dan puji syukur hal itu ditemukan dalam diri Hizkia. Jadi Hizkia ini adalah seorang yang Tuhan bangkitkan di sini pada masanya dia. Ya. Nah, kemudian kita lihat poin nomor 2. Kita masuk ke Hizkia sini ya. Hizkia mulai memerintah pada usia 25 tahun katanya sini ya. Dia memerintah pada usia 25 tahun, ya usia yang cukup baik untuk memulai. Ya. Jadi tidak terlalu muda, juga belum terlalu tua. Dan dikatakan dia melakukan apa yang benar, tepat seperti Daud, bapak leluhurnya. Nah ini adalah pujian yang tinggi. Ya, karena ada beberapa raja yang lain, seperti Yotam, ya, seperti Uzia dan lain sebagainya. Tidak dikatakan berbuat benar seperti Daud, tapi hanya berbuat yang benar seperti ayahnya. Ya, jadi Yotam berbuat benar seperti ayahnya Uzia. Uzia berbuat benar seperti ayahnya lagi, gitu ya. Jadi, tetapi Hizkia langsung dibandingkan dengan Daud sendiri. Ya, dia berbuat yang benar tepat seperti Daud bapak leluhurnya. Ini adalah pujian yang tinggi. Ya, karena tentang Daud Tuhan pernah berfirman apa? Inilah a man after God's own heart, ya. Atau dalam bahasa Indonesianya apa ya? Orang yang sesuai dengan hatinya Tuhan. Ya. Sesuai dengan hati Tuhan. Dan ini membuktikan bahwa anak tidak harus mengikuti kesalahan orang tua. Ya, anak tidak harus mengikuti kesalahan orang tua. Dan kita sudah pernah singgung ini beberapa kali, bahwa pengaruh orang tua itu pasti ada pada anak. Ya. Oleh karena itu banyak sekali anak yang
ngikutin pola orang tuanya di dalam daftar raja-raja ini. Ya. Itu paling jelas di utara, ya karena semenjak Yerobeam bin Nebat, anaknya kemudian setiap dinasti itu semua jahat semua, gitu. Udah ngikutin contoh, gitu ya. Jadi suatu the power of precedent orang bilang ya, jadi suatu kuasa bahwa itu sudah dilakukan, itu sudah tradisi, itu sudah dari sananya seperti itu, gitu. Ya, tetapi tidak harus seperti itu ya. Tidak harus seperti itu. Seorang anak dari ayah yang kurang baik, dia bisa memilih untuk menjadi baik. Ya. Nah, sayangnya kebalikannya juga berlaku sih, gitu. Bahwa seorang anak dari ayah yang baik ternyata bisa juga memilih untuk meninggalkan Tuhan. Nah, itu sangat disayangkan ya, tapi itu ada juga contohnya dalam Alkitab, gitu ya. Tetapi ini adalah semacam penghiburan juga bahwa kalau ayah kita kurang baik ya, tidak berarti kita harus selalu terjebak di dalam ini semacam warisan rohani seperti itu, gitu ya. Kita bisa membuat keputusan kita untuk ikut Tuhan seperti dilakukan oleh Hizkia. Kita sudah pernah bahas bahwa Hizkia menyaksikan saudara-saudara dia mati dibunuh oleh ayahnya sendiri karena Ahaz mengorbankan anak-anaknya kepada Molok. Kita nggak tahu berapa orang anak yang dikorbankan. Nah, jadi Anda bisa bayangkan dia menyaksikan ya saudara-saudara dia, ya mungkin beda ibu sekali lagi karena zaman itu pakai raja kan punya banyak istri, gitu ya. Dan kita sudah pernah bahas bisa jadi ini anak-anak haramnya Ahaz juga, gitu. Ya, tapi itu adalah saudara-saudaranya Hizkia, ya saudara-saudara Hizkia, dan Hizkia menyaksikan itu, ya. Dan dia keluar dari sistem seperti itu. Oke, coba kita buka dalam 2 Tawarik pasal 29, saudara. 2 Tawarik pasal 29. Oh ya, sebelum sana saya ingin kasih tahu juga Hizkia memiliki nama yang indah tentunya. Ya, apa arti nama Hizkia? Hizkia, ya. Kalau di bahasa Inggris kan Hezekiah, ya. Jadi dalam bahasa Inggris di bahasa Indonesia jadi Hizkia, ya. Hezekiah. Yang ujungnya itu kita tahu adalah singkatan dari dari Yehovah, gitu ya. Jadi Yehovah kenapa? Gitu. Nah, Hizkia, jadi dia dari kata Ibrani Hazak, ya. Hazak itu artinya menguatkan. Ya, jadi Hizkia ya artinya Yehovah atau Tuhan menguatkan di sini. Dan betapa dia memerlukan itu, dan itu akan nama yang sangat cocok untuk dia, nanti kita lihat. Tapi kita buka di dalam ini di dalam 2 Tawarik pasal 29. Saya akan ajak kita baca sedikit dulu di sini. Mungkin tidak seluruh pasal. Tapi kita mulai dari ayat 1 di sini. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu menjadi raja dan selama 29 tahun yang memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Abia anak Zakaria. Ia melakukan yang benar di mata Tuhan seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia menyuruh para imam dan orang Lewi datang lalu mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, dengarlah, hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan Allah nenek moyangmu, singkirkanlah semua yang cemar dari tempat kudus. Sebab nenek moyang kita telah berlaku tidak setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita dan meninggalkannya. Mereka memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu serambi rumah Tuhan dan memadamkan semua pelita. Mereka tidak membakar dupa dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus. Sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Mereka dibuatnya menjadi momok yang mengerikan, seperti ejekan yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak-anak kita, lelaki dan perempuan beserta para istri kita menjadi tawanan. Sekarang aku berniat untuk mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel supaya murkanya yang menyala-nyala itu berbalik dari kita. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan, berdiri di hadapannya, melayani Dia untuk menyelenggarakan ibadah dan membakar korban
baginya. Oke, kita stop sampai sana ya. Nah, ya, jadi kita bisa melihat ada suatu penekanan yang cukup berbeda, walaupun nanti ada banyak materi yang sama juga antara raja-raja dengan Tawarik ya. Di hampir semua catatan tentang Tawarik, ada penekanan yang besar sekali kepada rumah Tuhan. Ya. Jadi sejarah raja-raja yang dicatat di dalam Tawarik itu seringkali dikaitkan dengan rumah Tuhan, ya, dikaitkan dengan bait suci gitu. Dan ini cocok karena memang kitab Tawarik ditulis oleh golongan imam. Bahkan kita percaya Ezra yang menulis kitab Tawarik mungkin dibantu oleh imam-imam yang lain ya. Sedangkan kitab raja-raja ditulis oleh golongan nabi, gitu ya. Jadi memang ada perspektif dua-duanya dari Tuhan, ya Tuhan kasih dua perspektif di sini. Raja-raja ditulis oleh nabi-nabi, ya. Kemungkinan besar ditutup oleh Nabi Yeremia, ya karena akhir dari dua raja-raja sama persis dengan akhir dari kitab Yeremia. Ya, jadi siapa yang menulis ya nabi-nabi banyak, mungkin Nabi Nathan, ya dari zamannya Daud kan, mungkin Nabi Nathan, Nabi Gad, ya kemudian Nabi Ahia, Nabi termasuk mungkin Elia dan Elisa, mungkin mereka ada mencatat juga pengalaman mereka, ya segala macam mereka catat ya. Pokoknya nabi-nabi ya, nabi-nabi catat dan sepertinya dijadikan kitab itu oleh Yeremia terakhir. Itu adalah kitab raja-raja di sini ya. Nah, kemudian kalau kitab Tawarik beda lagi. Ini imam-imam. Nah, yang mencatat juga bisa jadi imam-imam dari berbagai ini dari zamannya Daud. Ya, mungkin Imam Zadok, Imam Abiatar mungkin ada catat ya. Di zamannya Salomo ya, Zadok lagi dan lain sebagainya. Turun. Jadi imam-imam mencatat berbagai hal. Kemudian digabung menjadi satu oleh Ezra namanya, gitu kan? Ezra, Imam Ezra. Dan oleh karena itu ada penekanan yang besar kepada rumah Tuhan. Karena ini perspektifnya imam. Imam itu tugasnya di mana? Di rumah Tuhan. Gitu. Jadi apa yang terjadi kepada rumah Tuhan di zamannya raja ini? Nah itu yang paling tahu imam di situ. Ya. Nah sementara kalau nabi dia jalan sana sini, dia di luar. Ya, dia di luar, makanya dia cerita tentang Israel itu ada di raja-raja. Kalau di Tawarik dia nggak cerita tentang Israel sama sekali. Yang di utara dia cerita Yehuda aja gitu karena fokusnya ada pada rumah Tuhan di sini. Ya. Nah, tetapi Hizkia di sini ya, dia coba kita lihat poin nomor 3 kita jadinya. Poin nomor 3, hal pertama yang dilakukan Hizkia di 2 Tawarik pasal 29 adalah membuka dan memperbaiki ya rumah Tuhan atau bait suci. Ya. Dia membuka dan memperbaiki bait suci yang telah ditelantarkan oleh Ahaz. Ingat bahwa Ahaz bahkan sempat suruh Imam Uria, waktu itu imam yang sesat, untuk membuat satu mezbah persis dengan yang dia lihat di Damsyik. Nah, lalu Imam Uria bikin itu, ya. Lalu mezbah yang untuk Tuhan disingkirkan. Nah, jadi ini Hizkia langkah pertama adalah balik lagi kepada Tuhan. Ia juga membangkitkan kembali fungsi suku Lewi. Ingat di dalam aturannya suku Lewi itu sebenarnya tidak diberikan tanah oleh Tuhan, tanah pusaka. Mereka harus disebar di antara semua suku. Ya. Dan tugas mereka adalah menjadi pengajar Taurat. Pengajar Taurat. Ya. Dari antara suku Lewi ada satu puak yang spesial yaitu puak Harun. Itu yang menjadi imam. Kan? Jadi Lewi dan imam di sini. Imam adalah bagian dari Lewi. Nah. Dan kalau misalnya orang Israel lagi jauh dari Tuhan, maka suku Lewi dan imam-imam ini pasti terlantar. Ya, pasti terlantar. Karena di zaman itu, ya, semua suku Israel mestinya kasih persepuluhan kepada suku Lewi. Gitu ya. Dan ketika mereka jauh dari Tuhan, ya mereka pasti tidak kasih perpuluhan, mereka ngaco dan lain sebagainya. Pasti suku Lewi terlantar, rumah Tuhan terlantar, imam-imam terlantar, dan lain sebagainya. Ya. Sehingga ketika Hizkia naik dan dia buka lagi rumah Tuhan, dia bangkitkan lagi fungsi dari suku Lewi dan lain sebagainya. Semua hal ini adalah indikator kerohanian yang baik dalam diri Raja Yehuda. Ya, ini adalah indikator yang baik. Ya, semua raja yang baik itu pasti dia ada tercatat di Tawarik itu dia ada mencoba untuk melakukan sesuatu untuk bait suci, gitu ya. Dia ada perbaiki, dia ada kasih persembahan atau apa dan lain sebagainya di sini.
Oke. Selain Hizkia juga melarang, selain itu maksudnya ya, selain itu Hizkia juga melarang dan meruntuhkan segala jenis penyembahan berhala, termasuk yang tadi kita baca, apa namanya itu, ular tembaga itu ya. Namanya adalah Nehustan ya, Nehustan itu isi kita, Nehustan ya. Nah, tadi kita sudah baca di 2 Raja-Raja 18 ayat 4, rupanya ini adalah ular tembaga yang dibuat oleh Musa, dan itu kita ingat di kitab Bilangan kalau saya tidak salah, di mana orang Israel waktu itu mereka bersungguh-sungguh sama Tuhan. Lalu Tuhan kirim ular pagut mereka, ular yang berbahaya, ular berbisa, dan mereka sedang mati. Lalu mereka berteriak pada Tuhan. Lalu Tuhan bilang sama Musa, oke Musa, kamu bikin satu tiang, lalu lilitkan, bikin ular tembaga, taruh di tiang itu. Nah, kita nggak tahu tiangnya seperti apa, tapi banyak orang merasa bahwa supaya ularnya bisa ini kan nggak mungkin tiangnya polos gitu ya. Bisa jadi ada palangnya. Ini sih interpretasi aja ya. Ini ada ular di sinilah ya. Jadi bisa jadi seperti ini. Nah, jadi mereka bikin ular tembaga lalu ditaruh pada sebuah tiang begitu. Pada sebuah tiang, dan katanya semua orang yang melihat aja. Ya, nggak perlu datang cium-cium atau apa gitu ya. Wes, siapa saja yang melihat ya, ular ini, memandangnya, akan sembuh. Gitu. Ini kan ajaib gitu kan, masa memandang doang sembuh gitu. Ya. Tapi itu yang Tuhan janjikan. Ya. Siapapun yang memandang ular ini akan sembuh. Nah, lalu orang Israel banyak yang memandang. Ya. Dan akhirnya kita tahu di dalam Injil Yohanes, Yesus bilang, seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah anak manusia harus ditinggikan. Berarti Tuhan Yesus mengkonfirmasi bahwa ular ini sebenarnya adalah gambaran diri dia. Nah, yang tentu sudah sering di seminar-seminar kita, kenapa Tuhan Yesus kok bisa digambarkan ular? Ular kan negatif biasanya ya, ular kan dianggap antagonis lah kalau namanya cerita ular itu berbahaya dan lain sebagainya. Nah, itu benar karena ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia sedang menanggung dosa dunia. Begitu. Dia sedang menanggung dosa dunia. Dan ingat, ular ini kan musuh manusia pertama di Taman Eden. Musuh manusia pertama di Taman Eden, ular ya. Tapi Tuhan Yesus datang ketika dia kayu salib, dia yang tidak mengenal dosa, 2 Korintus pasal 5, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Oke, jadi ini menggambarkan Tuhan Yesus. Jadi ini hal yang positif nggak? Sangat positif. Ya. Ini adalah alat penyembuhan waktu itu yang ajaib, tipologi dari Tuhan Yesus dan sebagainya. Tapi ternyata dijadikan berhala. Ternyata dijadikan berhala, begitu. Dijadikan berhala. Akhirnya ada namanya Nehustan rupanya ya, namanya Nehustan, dan rupanya disimpan-simpan sama orang Israel, gitu ya. Zaman Musa itu adalah 1400 sebelum Masehi kira-kira. Zaman Hizkia itu 700. 700 sebelum Masehi. Kira-kira lah plus minus ya. Jadi sudah 700 tahun ya, barang ini disimpan. Kok nggak karatan ya? Barang ini dan dijadikan berhala, begitu. Dijadikan berhala. Nah, ini menjadi suatu peringatan bagi kita bahwa kita tidak boleh menjadikan apapun berhala, termasuk hal-hal yang mungkin sebenarnya bagus gitu. Tapi kalau kita jadikan berhala, ini menjadi hal yang tidak bagus lagi. Nah, ada ini banyak sekali. Tidak ada apapun yang boleh kita jadikan berhala. Ya, contohnya satu peringatan yang paling jelas di dalam 1 Yohanes pasal 5, Rasul Yohanes berkata apa? Anak-anakku, waspadailah segala berhala. Ya, semua berhala. Ya. Kalau kita bicara simbolis, orang Israel pernah jadikan tabut Tuhan apa? Berhala waktu zamannya Hofni dan Pinehas, masih ingat? Ya, tabut Tuhan. Ya, waktu mereka mau lawan Filistin, mereka bilang, ayo kita bawa tabut Tuhan, kita pasti menang. Ya, Tuhan izinkan tabut ini direbut oleh orang Filistin. Ya. Hari ini, banyak orang jadikan salib jadi ini. Berhala. Salib. Mirip-mirip nih ya. Salib. Apalagi orang Kristen yang nggak ngerti apa-apa. Jadi, Pak Suento pernah cerita, waktu dia masih melayani di gereja lama ya, GKJ,
Pernah ada satu orang datang, ya, ketuk-ketuk, ini gereja ya Pak, ada jual salib nggak katanya. Dia pikir gereja itu pasti jual salib. Gitu. Kenapa? Rupanya dia mau usir hantu di rumah dia. Ya. Dan dia pikir kalau ada salib, ya, oh ini bisa usir ini. Ya. Jadi salib dijadikan kayak semacam jimat gitu, berhala. Ya. Jadi dia mau beli salib di gereja. Ini gereja ya, saya mau beli salib katanya. Ada jual salib nggak? Gitu ya. Ada yang memperlakukan Alkitab bahkan sebagai jimat. Ya, Alkitab. Ya, wah, ini padahal Alkitab bagus nggak? Ya bagus. Gitu. Kita sering kata kita harus punya Alkitab, harus baca Alkitab. Tapi fungsi Alkitab ini bukan untuk dibawa-bawa nakut-nakutin setan. Gitu. Setan nggak takut dengan Alkitab fisik ini. Ya. Orang dia bisa kutip Alkitab lebih jago dari kita malah, gitu kan? Waktu dia serang Tuhan Yesus, berapa banyak dia kutip Alkitab? Ya. Nah, jadi dia tidak takut kepada Alkitab. Bawa Alkitab. Wah, ini kayak apa gitu? Di film vampir atau apa, gitu kan? Film ini nggak jelas punya, ha? Iya, bawang apalagi kan? Ya. Hah? Oh dukun, dukun Kristen gitu ya? Kristen, ya dukun Kristen. Ini suatu apa kontradiksi sebenarnya dukun Kristen itu. Tapi ya ada orang seperti itu. Jadi ini padahal hal bagus. Salib bagus nggak? Salib bagus dong. Salib kan mengingatkan kita akan Tuhan Yesus sebenarnya. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ya, salib memiliki makna rohani bagi kita. Tapi apakah ini dijadikan jimat, dijadikan ini ya Alkitab juga ya. Tapi ada hal-hal lain lagi yang ini ya, misalnya ada orang yang memberhalakan hal-hal yang bagus, misalnya keluarga bagus nggak? Ya keluarga sangat bagus. Gitu. Tapi ada orang yang memberhalakan keluarganya. Nah, saya kasih contoh. Misalnya orang Israel, waktu yang insiden 12 pengintai itu, masih ingat? Di kitab Bilangan itu, ya. Mereka kirim 12 pengintai. Akhirnya 10 kasih berita buruk, 2 kasih berita bagus. Apa yang dijadikan alasan ini oleh 10 orang ini, ya? Dan orang Israel. Akhirnya mereka bilang apa? Musa, kamu ini mau mengeluarkan kami dari Mesir supaya mati, katanya, ya. Supaya mati, apakah kurang ada kuburan, katanya kan, di Mesir, ya, sehingga kami harus mati di padang gurun. Dan mereka pakai alasan bagaimana dengan anak-anak kami, gitu, ya. Nah, jadi mereka merasa kalau mereka maju menyerang, ya, nanti kita mati, gimana anak-anak kami, gitu. itu menjadikan semacam keluarga sebagai berhala atau alasan untuk tidak melakukan kehendak Tuhan. Dan Tuhan marah, Tuhan bilang, oh begitu ya. Oke, kalian yang akan mati, putar-putar di padang gurun 40 tahun. Dan anak-anak kalian yang kalian ngomong itu, mereka lah yang boleh masuk. Gitu ya. Mereka lah yang boleh masuk, Tuhan bilang. Ya. Kalian akan mati semuanya. Gitu. Ya, saya masih ingat ya, di masa tertentu ada orang ya pakai, saya ada tahu satu orang, dia tadinya orang GBIA, bukan grafis sih di kota lain, ya, tapi saya tahu dia, ya. Dia tadinya ke satu GBIA, ya, dan lumayan, sebenarnya udah ngerti doktrin kita yang cukup baik, gitu kan. Tapi akhirnya dia bilang, saya nggak bisa ke GBIA. Ya, akhirnya dia pindah ke gereja lain. Alasannya apa? Nah waktu itu kan Tunas atau GBIA yang udah independen sekarang di kota itu, waktu itu masih kecil memang, gitu, masih kecil ya. Jadi alasan dia apa? Alasan dia anak saya nanti kurang pergaulan kalau di GBIA, gitu ya. Anak saya kurang pergaulan karena masih sedikit gitu, nggak banyak temennya. Jadi akhirnya dia pindah ke gereja lain, ya, yang menurut dia ya lebih ramai mungkin sekolah minggunya, ya, lebih inilah apa segala macam, ya. Ya padahal kalau ditanya doktrin, dia bilang oh iya memang benar, yang GBIA yang benar gitu ya. Cuman dia memakai alasan anaknya, gitu. Ya. Dia pakai alasan anaknya, ya kalau saya di GBIA sini, anak saya nanti kurang ada teman sekolah minggunya karena masih kecil itu Tunasnya waktu itu di situ. Nah, sebagainya. Jadi demi begitu dia ini, kita bilang, oke, ya. Jadi
Keluarga penting nggak? Penting. Anak penting nggak? Penting. Gitu. Ya, tapi kita bisa juga memberhalakan itu, gitu ya. Kita bisa juga memberhalakan itu. Kita bisa memberhalakan pernikahan, kita bisa memberhalakan pekerjaan, kita bisa memberhalakan begitu banyak hal yang sebenarnya adalah hal-hal yang baik ya. Kita bisa bilang berkat-berkat Tuhan bagi kita, gitu ya. Cuman kita harus berhati-hati di sini. Oke, lanjut lagi. Dan kita bilang, jadi apa yang dilakukan Hizkia? Hizkia hancurkan itu. Ya, Nehustan itu dimusnahkan oleh dia supaya nggak jadi berhala lagi. Dan hal ini menggambarkan dua pendekatan yang harus ada dalam diri hamba Tuhan. Satu, mempromosikan kebenaran, dan dua adalah menyerang kesalahan. Jadi, Hizkia bukan hanya berkata, ayo kita berbalik pada Tuhan, tapi dia juga menyerang yang salah. Dia bilang, yang ini salah, yang ini yang harus dihancurkan. Gitu. Dan kita tidak boleh, sebagai hamba Tuhan dan sebagai gereja yang alkitabiah, kita tidak bisa bilang begini, saya mau yang satu ini aja. Saya mau menyatakan kebenaran saja. Saya tidak perlu untuk mengekspos kesalahan. Gitu. Kita nggak bisa. Kita nggak punya hak seperti itu. Karena Tuhan punya mandat kepada kita untuk melakukan keduanya. Bagian dari menyatakan kebenaran adalah untuk menyatakan kesalahan. Gitu ya. Ada begitu banyak orang di dunia ini yang ketika dia sudah mulai populer. Ya, dan kita hidup di masa di mana popularitas itu sangat penting. Ya. Banyak orang kan sekarang jadi apa? YouTuber, influencer, segala macam. Apa yang diperlukan dalam hal seperti itu? Popularitas. Gitu. Popularitas, ya kan? Kalau Anda populer, wah, Anda tiong-tiong aja ini. Misalnya subscriber Anda sudah di atas 1 juta, wah, udah mulai tenang itu ya. Subscriber Anda di atas 10 juta, wah, apalagi. Apa yang terkenal kalau di Amerika kan Mr. Beast ya. Ada yang nonton Mr. Beast nggak? Di Indonesia siapa yang paling ini ngetop? Dulu kan Halilintar itu apa? Sekarang nggak tahu siapa ya. Atta ya dulu ya. Saya nggak tahu ya. Saya nggak ngikutin sih kalau di Indonesia. Ya, wah, subscriber udah sekian juta, ada yang berapa puluh juta segala macam. Popularitas. Tapi begitu kalau Anda mau oke. Bagaimana kalau saya ngajar yang positif aja? Ayo percaya Yesus. Ayo ini kan begini. Ya, pokoknya ngomong yang positif aja gitu. Ya. Jadi tidak ada, saya mau berkata, ini dosa. Ya. Ini salah. Ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Jadi ada yang, saya nggak mau yang bagian ini, karena bagian ini tidak populer. Ya, kan? Bagian ini yang bisa membuat subscriber berkurang. Begitu. Nah, kalau yang bagian ini, orang senang-senang aja. Begitu kan. Oh iya, pokoknya ngomong yang positif doang. Begitu, ya. Nah, mungkin yang dia omongin di sini nggak salah. Gitu. Tapi kesalahannya adalah dia tidak ngomongin yang ini. Jadi the mistake of omission sebenarnya. Kesalahannya adalah tidak menyatakan yang seharusnya dinyatakan. Gitu ya. Dan Hizkia tidak stop sampai dia berkata, ayo kita berbalik pada Tuhan. Tapi dia juga berkata, ya ini salah. Ini penyembahan berhala. Ini harus kita hilangkan. Gitu ya. Ya, dan kedua-dua ini harus ada pada diri kita. Gitu. Oke, saya rasa kita akan stop sampai di sini dulu, ya, karena waktu kita, ya, jadi kita akan lanjutkan lagi minggu yang akan datang. Hizkia. Oh, minggu depan tidak ada. Minggu depan datang jam 9 tetap kita ada HUT, ya. HUT jadi 2 minggu lagi, ya, 2 minggu lagi tanggal 29 nanti. Oke, kita tutup dalam doa. Mari kita bersama dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kasih setiamu pada kami. Terima kasih Tuhan, kami memiliki contoh dan pelajaran yang indah pada diri Hizkia. Kau yang kira tolong, kami mau belajar lebih banyak lagi tentang dia, sertai kami supaya bisa kami belajar dari hal-hal yang baik dari dia. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Okay.